Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu, terus Ibu Muri. eh, untuk saat ini, kali ini saya akan menjelaskan terkait presentasi seminar proposal yang sudah saya buat kemarin dengan berjudulkan peramalan permintaan golongan darah A, B, O, dan AB dengan metode eksponensial smoothing di UTD PMI Provinsi Kalimantan Timur. Untuk saya sendiri Ahmad Raffi Ramadhani dengan NIM 2209036049. Baik, kita lanjut. Jadi untuk latar belakangnya di sini ada 4 poin yang saya buat. Yang pertama itu ada forecasting untuk membantu merencanakan kebutuhan masa depan agar supply demand dari golongan darah itu seimbang. Kemudian di UTD PMI Kaltim itu permintaan darah sering berfluktuasi, naik turun karena kecelakaan, operasi ataupun wabah yang akan datang atau wabah sebelumnya. Kemudian saat ini perencanaan masih berbasis data historis sederhana. Jadi untuk saat ini di PMI Provinsi Kalimantan Timur ini hanya berbasis data historis sebelumnya. Jadi belum ada perencanaan ke depan dari rumah sakitnya atau segala macam permintaan yang aktualnya belum ada. Jadi hanya kita pakai itu data historisnya atau data sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu exponential smoothing, itu meningkatkan akurasi dan prediksi untuk membuat pengelolaan persediaan lebih efektif. Kemudian kita lanjut, di sini ada rumusan masalah yang sudah saya buat, yaitu 3 rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana pola permintaan darah di UTD PMI Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua itu bagaimana penerapan metode exponential smoothingnya untuk meramalkan kebutuhan darah. Kemudian yang terakhir itu seberapa akurat hasil peramalan menggunakan metode exponential smoothing di UTD PMI Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian lanjut ke tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya itu ada 3 yang saya buat, itu menganalisis pola permintaan darah di UTD PMI Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian menerapkan metode exponential smoothing untuk peramalan kebutuhan darah. Kemudian yang terakhir itu menilai akurasi peramalan menggunakan MAPE, MAD, dan MSE untuk menentukan metode yang terbaik. Kemudian lanjut, di sini ada manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya itu ada 3 poin, yaitu yang pertama menganalisis pola permintaan darah, kemudian menerapkan exponential smoothing, kemudian menilai akurasi dengan menggunakan 3 metode tadi, MAPE, MAD, dan juga MSE. Kemudian untuk batasan penelitiannya di sini ada 4. Yang pertama itu saya batasi itu yang pertama menggunakan data historis permintaan dalam 3 tahun terakhir, kemudian tidak membedakan resus positif ataupun negatifnya. Kemudian yang ketiga itu faktor eksternal tidak dianalisis secara mendalam seperti wabah yang terlalu banyak, wabah yang parah seperti COVID-19 dan lain-lain. Kemudian akurasi dinilai dengan MAD, MSE, kemudian juga MAPE. Kemudian kita lanjut ke asumsi dari penelitiannya. Yang pertama itu datanya dianggap valid dan mewakili kondisi secara nyata. Kemudian operasional di UTD PMI Provinsi Kalimantan Timur itu dianggap stabil. Kemudian untuk pola permintaan mengikuti tren dari historisnya. Kemudian hasil peramalan dapat dipakai untuk perencanaan. Jadi untuk yang pertama itu data dianggap valid itu mewakili kondisi nyata. Kemudian operasionalnya UTD PMI itu stabil selama penelitian berlangsung. Kemudian yang ketiga itu pola permintaannya mengikuti tren historis. Maksudnya kita lihat tren historis ke belakang itu apakah ada pelonjakan yang terlalu tinggi ataupun permintaan yang terlalu tinggi. Itu nanti kita sesuaikan untuk penelitiannya dan juga kita sesuaikan untuk batasan-batasannya. Kemudian lanjut untuk yang terakhir itu hasil peramalan maksudnya dipakai untuk perencanaan, jadi nanti bisa langsung diterapkan ke tempat penelitiannya yaitu UTD PMI Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian lanjut untuk di sini ada saya inputkan tinjauan pustaka itu. Jadi untuk peramalan atau exponential smoothing itu merupakan proses memprediksi kondisi masa depan berdasarkan data historis yang digunakan untuk perencanaan, pengendalian operasi, dan juga pengambilan keputusan. Jadi eksponensial itu secara singkatnya adalah metode peramalan dengan pembobotan eksponensial pada data masa lalu. Kemudian lebih sederhana moving average dan tidak butuh data panjang. Kemudian terdiri dari 3 jenis, yaitu SES, DES, dan juga TES. SES itu apa? SES itu single exponential smoothing.
DS itu double exponential smoothing, dan TES itu triple exponential smoothing. Masing-masing juga ada peran dan fungsinya yang akan saya jelaskan sebelah berikut ini. Single exponential smoothing itu digunakan untuk data tanpa tren atau stabil, kemudian memberi bobot terbesar pada data terbaru, kemudian menghasilkan peramalan dengan error kecil bila pada pola data sesuai. Jadi apabila pola data nantinya itu pola data dari permintaan darah itu stabil, kita dicocokkan menggunakan metode single exponential smoothing. Kemudian untuk double exponential smoothing itu memperbarui dua komponen level, yaitu level dan juga tren, menggunakan parameter alfa dan beta 0 sampai 1, kemudian memprediksi pola yang mengalami kenaikan atau penurunan atau pola data tren itu tadi. Jadi apabila datanya ada dua jenis, level dan juga tren, itu cocoknya menggunakan double exponential smoothing. Kemudian untuk triple exponential smoothing ini metodenya sama kurang lebih, tapi ada ditambahkan untuk digabungkan dengan yang musiman. Jadi ada level, ada tren, dan juga ada musiman. Jadi untuk parameternya itu nambah juga, ada alfa, beta, dan y. Kemudian dari triple exponential smoothing ini memberikan akurasi tinggi untuk data dengan fluktuasi periodik. Kemudian untuk akurasinya tadi, ukuran akurasi yang sudah saya jelaskan di awal itu ada 3, MAD, MSE, dan MAPE. Jadi kenapa harus ada ukuran akurasi? Biar kita tahu seberapa akurat metode ini bisa dilakukan di UTD PMI Provinsi Kalimantan Timur. Karena semakin kecil angka nilainya nanti setelah kita uji, berarti semakin akurat, seperti itu. Jadi untuk kedepannya nanti akan dilakukan penelitian dengan menggunakan 3 metode ini secara bersamaan: single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan juga triple exponential smoothing, untuk melihat mana metode yang paling akurat dan juga paling baik untuk peramalan permintaan darah di UTD Provinsi Kalimantan Timur ini. Kemudian lanjut untuk metode penelitian ini saya jelaskan. Untuk lokasinya itu berada di UTD PMI Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Palang Merah Indonesia nomor 1 Samarinda. Untuk waktu penelitiannya itu dari tanggal 1 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026. Jadi kurang lebih 2 bulan. Untuk diagram alirnya di sini, yang pertama itu ada studi lapangan dan juga studi literatur dibarengin di tahap persiapannya. Kemudian dilanjut identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan juga batasan masalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian masuk ke tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data itu ada 2 jenis, data primer kemudian data sekunder. Data primer itu termasuk data permintaan, data penyaluran, data produksi darah, lead time dari darah itu sendiri, dan juga data darah yang kadaluarsa. Kemudian untuk data sekunder itu adalah profil perusahaan, data historis, kemudian dan kegiatan donor darah. Kemudian lanjut ke tahap pengolahan data. Pengolahan data itu ada beberapa tahap, yaitu ada 4. Yang pertama itu menguji pola data tren dan musiman. Kemudian yang kedua, menghitung peramalan dengan metode exponential smoothing. Kemudian yang ketiga itu menghitung nilai kesalahan atau error measurement. Kemudian yang terakhir itu menyusun hasil perhitungan peramalan. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap analisa dan juga pembahasan. Yang pertama itu melakukan analisis dan pembahasan terhadap pola tren permintaan darah, dan juga yang kedua itu melakukan analisis dan pembahasan terhadap penentuan solusi terbaik untuk melihat pola permintaan darah. Kemudian penutup itu untuk simpulan dan saran, kemudian selesai, seperti itu. Baik, mungkin sekian saja untuk presentasi seminar proposal yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dari Ibu Muri. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.